sisa umur kita hidup di dunia niki, yang tidak ada yang tahu dari kita ini kematian yang akan datang kepada kita. Mungkin bisa jadi habis pengajian ini salah seorang dari kita ini akan dipanggil oleh Allah. Bisa jadi, tidak ada yang mustahil, bisa jadi. Atau mungkin pas nanti di tengah-tengah ini ada di antara kita yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau nanti malam, besok, lusa, minggu depan, tahun depan, yang intinya mati pasti akan datang kepada kita. Maka urusan namanya kematian enggak perlu kita terlalu khawatir. Yang penting adalah siapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Maka sebaik-baik persiapan untuk menghadapi namanya kematian ini adalah amal. Nah, dari semua amal yang kita kerjakan, yang paling mulia adalah ilmu. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang kita buat, ibadah, wala itu ibadah fardu, sunnah, itu semua akan makbul indallah, akan diterima oleh Allah jika itu amal ada dasar ilmunya, ada panduan daripada ilmunya. Walaupun kita amal banyak, kita buat kebaikan yang banyak, tapi amal itu tidak ada panduan ilmunya, tidak ada tuntunan ilmunya, itu amal di sisi Allah tidak akan diterima. Niki dalam kitab sifat 20 niki yang insyaallah yang akan kita muzakarahkan insyaallah di kampung ini, di masjid apa namanya masjidnya? Baitur Rahman Montong Pace. Niki Montong Pace ini rumah tiang niki. Rumahnya Papuk Balok Tiang niki, asli tiang Montong Pace niki. Papuk Balok Tiang Montong Pace. Setiap amal apapun yang kita mau buat itu kalau enggak kita dasari dengan ilmu, tidak ada bakalan diterima oleh Allah. Imam Ibnu Ruslan beliau mengatakan dalam kitab sifat 20 niki, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal amal-amal ibadah tentunya, kok enggak ada dasar panduan ilmunya dalam amalnya tersebut, dan tahu syarat rukunnya, enggak tahu sunnah, enggak tahu mana yang makruhnya, enggak tahu mana yang membatalkan, mana yang mengesahkan, dia sekedar kerjakan saja, enggak ada panduan. Nah, orang seperti ini a'maluhu, amalnya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di samping kita senang ibadah, kuat ibadah, jangan malas-malas nuntut ilmu. Supaya benar ibadah kita itu harus ada panduan dasar daripada ilmunya, supaya kita enggak ngawak-ngawak dalam ibadah. Karena dalam agama ini sudah lengkap. Nah, dalam agama ini sudah lengkap, dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar itu dalam Islam itu sudah lengkap. Tidak bisa kita ngawak-ngawak, kita mengerjakan semau kita, itu nggak bisa. Sudah ada panduannya, dari kita mengenal hal-hal yang kecil sampai kita mengenal pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala, itu ada ilmunya. Khususnya yang akan kita kaji nanti, kajian akidah namanya. Kajian bagaimana kita betul-betul bisa mengenal pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak bisa dengan kita pakai logika akal sendiri, enggak bisa. Semua itu sudah ada tuntunan ilmunya yang digariskan, yang dibuat oleh para ulama, dari guru-gurunya sampai kepada para sahabat, sampai kepada yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada semua tuntunan ilmunya, enggak bisa kita karang. Maka bersyukur kita kepada Allah. Di masjid kita ini berkali pengajian, saya kira ngisi.
Tabur Zainuddin. Dia juga misi di Montong. Malam Sabtu di Montong. Alhamdulillah. Apa bukaan? Kitab apa bukaan? Fikih atau? Oh, Bulughul Maram fikih berarti. Nah, sesuai sudah. Ada yang buka fikih, ada yang buka akidah, kalau bisa nanti ada yang buka kajian tasawuf. Jadi, nah nanti kita jelaskan dulu. Kemudian yang kedua kalinya jamaah Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tidak pula lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita sedia tahu bagaimana besar jasa dan agungnya pengorbanan beliau kepada kita. Kita detik ini bisa masih kenal Allah, kenal agama, kenal takwa, kenal ibadah, itu murni barokah daripada terutusnya Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Qur'an Allah firmankan, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasula. Sungguh anugerah yang amat agung dan besar yang Allah berikan kepada kita orang-orang mukmin ini. Idz ba'atsa fihim rasula, tatkala Allah kirim kepada kita ini utusan. Dalam akhir daripada ayat yang dia membaca niki bunyinya, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kalau seumpama Nabi dulu enggak diutus kepada kita, pada kita umat akhir zaman ini, wa in kanu, tentu adanya kita semua ni lafi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Mungkin kalau Nabi enggak diutus dulu, kenal kita Allah Taala? Hah? Nih, kenal Nabi Muhammad dulu kalau enggak diutus, kenal kita Allah Taala? Enggak bakalan. Kenal kita ibadah? Enggak bakalan. Kenal kita akhirat? Enggak bakalan. Mungkin api kita sembah kayak orang Majusi itu. Mungkin juga matahari, atau parah-parahnya mungkin kita akan menyembah sesuatu yang derajatnya lebih hina dan rendah dari kita. Seperti orang-orang Buddha, orang-orang India itu nyembah sapi. Kan masalah sapi itu diciptakan untuk kita, kok dia sembah. Tapi barokah dari diutusnya Rasulullah, maka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim, kita semua niki bisa kenal Allah. Kita semua niki bisa kenal takwa, ibadah, agama, kebaikan. Itu semua murni barokah daripada terutusnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Maka dari itu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, ulama kita bagi tahu minimal untuk balas jasa kita kepada besarnya pengorbanan Nabi kita kepada kita ini. Hari-hari pikirkan kita dulu, belum kita lahir di dunia sudah Nabi itu nangis-nangisan supaya kita ini menjadi orang-orang dapat petunjuknya Allah. Maka dari itu kita usaha untuk hidupkan sunnah beliau, dan jangan pernah berhenti kita punya lisan ini membaca sholawat kepada beliau. Nah, biasa tiang kalau buka kajian di mana-mana itu kita baca sholawat bareng-bareng 3 kali, dan nanti selesai kajian juga kita tutup dengan sholawat. Sama-sama ya. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil
وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib dan kajian akidah sifat 20 yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk malam ini kita belum buka mengenai kajian kita. Terlebih dahulu mungkin kita perlu mendengar atau menyimak bagaimana keutamaan kita hadir dulu di majelis ilmu supaya kita semangat. Ini orang-orang montong niki orang mende tahu kadang ngarak dok segaro no jam 2 malam di saat orang nyanyi tidur dia ke laut, tidak peduli dingin, tidak peduli. Kadang ada jam 3, kadang ada jam 4. Kenapa kok semangatnya pergi ke laut itu padahal malam-malam seperti itu, kadang diterjang badai dan sebagainya. Karena tahu padilahnya, tahu keutamaan lamun arwan berangkat semakin jakne berpotensi mau luwe, berpotensi jak mau luwe hasil ketimbang dengan saya berangkat agak telatan. Pada masih lamun kita atau ibu-ibu misalnya lalu makan jok landang baju atau jok kebun ruwe, kadang ada sedek mansubah wale paken tahu kembek karena paham lamun taruan luwek untung kita. Nah, itulah kelebihannya. Kenapa semangat kita dalam hal-hal keduniaan? Karena kita semua tahu akan kelebihan yang kita akan dapatkan. Nah, sekarang ini dalam agama niki salat kadang kita malas-malasan, baca Al-Qur'an kadang malas-malasan, zikir kadang malas-malasan, bahkan hadir di majelis ilmu juga malas-malasan. Kenapa? Di antara niki bahasa para ulama sebabnya karena kita kurang mengerti atau paham akan keutamaan kita tokol sebentar, duduk sebentar sesaat di majelis ilmu. Karena kita nggak tahu fadilah keutamaannya sehingga biasa-biasa saja. Padahal yang namanya duduk di majelis ilmu niki keutamaannya yang paling tinggi sudah daripada amal-amal yang lain. Duduk di majelis ilmu niki. Niki Masya Allah, ada seorang sahabat Nabi Sayyidina, kalau enggak salah Sayyidina Ka'ab Al-Akhbar niki, menjelaskan akan keutamaan daripada duduk di majelis ilmu. Seumpama Allah kasih tahu kita, Allah nampakkan duduk kita sesaat saja sekarang ini di majelis ilmu. Beliau mengatakan, lau bada'a au lawaba majalisal ilm, kalau seumpama niki kata beliau Sayyidina Ka'ab Al-Akhbar sahabat Nabi, seumpama Allah mau tampakkan di hadapan kita ini tawaba majalisal ilm, kita duduk stokol seberak dengarkan pengajian majelis ilmu, laqad tatalu alaih, kata beliau, tentu kita semua ini akan perang saling sikut, bahkan saling tendang, bahkan saling bunuh untuk kita bisa hadir duduk di majelis ilmu. Pokoknya aku paling depan, pokoknya aku paling juru, pokoknya aku paling pokoknya aku paling depan. Nah, itu kalau seumpama Allah nampakkan pahala kita duduk di majelis ilmu, tentu kita akan berperang, saling bunuh-bunuhan untuk kita bisa hadir. Hatta kata beliau, tatruka kullu dhi imaratin imaratahum, sampai beliau mengatakan akan meninggalkan setiap orang yang punya kedudukan, yang jadi presiden, yang jadi gubernur, yang jadi bupati, yang jadi camat, atau yang jadi apa saja punya jabatan di dunia ini, kalau Allah nampakkan pahala duduk di majelis ilmu, mereka semua akan tinggalkan itu. Presiden akan tinggalkan kursi kepresidenannya, gubernur juga, bupati, semua akan tinggalkan, semua akan datang ke majelis-majelis ilmu. Wah, nggak penting itu semua, kedudukan jadi presiden nggak penting, semua akan penuhi majelis-majelis ilmu kalau di
nampakkan. Wa hatta tatruka kullu dhi suqin suqahu, dan akan meninggalkan semua orang-orang yang punya usaha bisnis itu, bisnis mereka yang di pasar itu sekarang lagi jual beli, atau yang di market atau di mana saja itu, kalau dibukakan pahala duduk di majelis semua, mereka akan tinggalkan, enggak penting ngurus toko, enggak penting ngurus perdagangan, pokok datang semua ke majelis ilmu kalau itu dibukakan oleh Allah. Saking besarnya niki pahalanya kita duduk di majelis ilmu yang seolah-olah niki enggak ada faedahnya. Apa temu takol? Seolah-olah enggak ada. Tapi mana nanti kalau kita sudah meninggal dunia, baru kita akan, oh ternyata ngene beli, oh tinggal kita nyesel aja. Kalau di akhirat udah nyesel nggak ada gunanya. Mau kita nangis sampai habis air mata kita, nangis sampai darah yang keluar, nangis sampai nanah yang keluar, nangis sampai jebol mata kita, pengen kembali lagi untuk mau duduk sesaat di majelis ilmu, sudah tidak ada gunanya. Nggak akan tercapai keinginan tersebut. Saking besar pahalanya kita hadir di majelis ilmu ini. Sampai Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau, seumpama kata beliau, aku ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur 1 jam, habis itu Allah cabut nyawaku. Tapi yang waktu 1 jam saja untuk hidup di dunia ini. Habis itu langsung malaikat datang cabut nyawaku. Maka kata beliau, apa yang aku akan kerjakan di saat itu? Maka beliau katakan, kalau aku dikasih umur 1 jam, kemudian Allah cabut nyawaku, aku tidak akan tahajud, kata beliau. Aku tidak akan berjihad, kata beliau. Aku tidak akan sedekah, kata beliau. Aku tidak akan zikir, dan aku tidak akan buat yang lain. Aku akan cari majelis-majelis ilmu, kata beliau. Aku akan cari majelis ilmu. Kenapa beliau katakan seperti itu? Saking besarnya pahala keutamaan kita duduk di majelis ilmu. Besar sekali keutamaannya, sangat-sangat besar. Dendik teman tokol baru niat hadir oleh majelis ilmu kebaikan. Lampak teleman balai jok tenit hitung fisabilillah. Man kharaja min baitihi li talibil ilm bahwa fisabilillahi hatta yarji'a. Nabi sabdakan, siapa yang keluar dari rumahnya untuk hadir di majelis nuntut ilmu, insyaallah sudah hadir di sini dan arah untuk keinginan dunia dan arah insyaallah pada tokol untuk menimba ilmu. Nasi daripada datang leman balik note itong fisabilillah, berada di jalan Allah, jalan keridhaan Allah. Namanya fisabilillah, jalan yang sangat mulia yang agung. Nah, kita duduk berjalan dari rumah ke sini ini, pahalanya seperti kita fisabilillah di jalan memperjuangkan agama Allah. Itu baru, belum kita duduk lagi. Maka Sayyidina Ali katakan, kalau aku dikasih umur 1 jam, maka aku datang cari majelis ilmu. Aku siap dicabut nyawa ketika aku duduk di majelis ilmu, kata beliau. Ini saking besarnya. Riwayat juga dari sahabat Nabi juga, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud ini termasuk buktinya para sahabat, termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam dan banyak menderita kesusahan di awal-awal masuk Islam, sampai pernah dipukuli karena dia pertama kali orang yang berani melantunkan bacaan Al-Quran di hadapan kaum kafir Quraisy di depan Ka'bah. Langsung dipukuli sampai rata dia punya hidung dengan mulut. Siapa yang berani untuk baca Al-Quran di depan Ka'bah di hadapan kafir Quraisy? Saya Rasulullah, siap. Kamu gak takut? Enggak. Dipukulin sampai rata nih. Esok lagi lah dipukulin sampai Rasulullah periak, udah gak usah, cukup sudah kan. Nah, Sayyidina Mas'ud ini pernah Rasulullah bersabda kepada beliau mengenai keutamaan kita duduk tokol sesaat di majelis ilmu. Ini ibu-ibu penting didengar, ibu-ibu, bapak-bapak juga supaya kita semangat. Nabi kita sabdakan, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi sa'atan. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk kamu sesaat saja sebentar di majlis ilmu. Marak niki dah majlis ilmu ini.
La tamassuhu qalaman, kamu tidak bawa pen. Wala taktubu harfan, juga enggak bawa buku. Namanya kalau mau ngaji sempurna itu ya bawa pen, bawa buku, itu bagus. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kamu duduk di majelis ilmu, kata Rasulullah, sabda Rasul kepada Ibnu Mas'ud, kamu enggak bawa pen, kamu enggak bawa buku, tokol, meco, sudah paham deh, paham, yang penting tokol berdengah, paham, alhamdulillah dek, ya usaha untuk paham. Duduk kamu sesaat itu, enggak bawa pen, enggak bawa buku, dengar saja, paham deh, paham. Itu kata Nabi, sabda Nabi kepada Ibnu Mas'ud, khairun laka min itqi alfi raqabatin, itu jauh lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. 1000 budak. Sesaat tokol nekene lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Dalam hadis lain, riwayat lain, Nabi sabdakan, satu saja budak yang kita beli terus kita merdekakan, dia enggak lagi jadi budak, jadi orang merdeka. Satu orang yang kita merdekakan itu cukup penjamin kita selamatnya jasad kita dari neraka. Paham tak maksudnya? Kita duduk di majelis ilmu sesaat niki, kita taruh keras suara tiangnya. Ah? Oh, okay. Iya. Yang memang keras sih, kadang-kadang keras, kadang-kadang loyo. Mudah-mudahan Allah terima ya. Ya Allah. Nah, Nabi kita sabdakan, sesaat kamu duduk di majelis ilmu, kamu enggak bawa pen, enggak bawa buku, duduk, paham enggak paham, yang penting dengar tokol saja, itu lebih baik daripada kamu merdekakan 1000 budak. Dalam riwayat lain Nabi sabdakan, satu saja budak ini yang kita merdekakan cukup penebus kita untuk tidak dimasukkan neraka oleh Allah. Nah, sesaat kita duduk itu 1000 kali lebih baik kita memerdekakan budak. Berarti berapa kita akan dibebaskan oleh Allah daripada neraka. Inilah keutamaan majelis ilmu. Maka enggak jarang kita lihat banyak yang bisa hadir karena pilihan. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah diberi kemudahan untuk hadir nih. Doa supaya istiqomah, kemudian ajak anak kita, saudara kita, teman-teman kita untuk bisa hadir dimanapun pengajian, entah di sini, di mana saja, supaya banyak pensyafaat kita kelak ketika kita meninggal dunia. Itu diantara bagian daripada keutamaan kita duduk di majelis ilmu. Masih banyak lagi keutamaan. Sampai ada juga yang pernah dengar ada ulama mengatakan, ini seumpama juga orang-orang di kubur niki dikasih kesempatan oleh Allah bangkit lagi ke dunia, maka hal yang paling inti yang dia inginkan oleh mereka itu adalah dibangkitkan, diberi izin oleh Allah untuk bisa hadir sesaat di majelis ilmu. Dia tidak akan cari amal-amal, pokoknya ampun tambah izin dengan kubur-kuburnya nek. Seumpama dekat Tuhan. Itu ketuan, hei penghuni kubur. Nek lamun sida pada tabeng kesempatan kembali ke dunia untuk cari tambahan amal soleh bekal apa saja gawe. Maka tentu mereka mengatakan, pokoknya aku akan cari majelis ilmu. Saking besar pahalanya nih. Itu baru kita duduk. Belum lagi kita pandang ustadz kita, tuan guru kita, ulama kita, habaib kita. Kita pandang saja orang alim itu, lain lagi pahalanya. Nabi sabdakan, nadhruka ila alimin, pandanganmu kepada orang yang alim itu, kamu melihat orang alim itu, khairun, itu lebih baik, min ibadati sanatin, daripada ibadah 1 tahun. Qiyamiha wa siyamiha, dalam 1 tahun itu malamnya kamu gunakan untuk tahajud ibadah qiyamul lail, siangnya habis kamu gunakan untuk puasa. Ngelihat sesaat saja orang alim itu, kita lihat dengan pandangan senang hati, kita senang melihatnya itu diganjar lebih baik daripada kamu ibadah 1 tahun, yang mana dalam 1 tahun itu kamu sholat di malam harinya, kemudian siangnya kamu berpuasa. Memandang itu. Bahkan dalam riwayat lain juga Nabi sabdakan, man nadhara ila alimin fa fariha biha. Otomatis kan kalau kita duduk di majelis seperti ini, kita akan ketemu dengan orang alim.
masih kita akan pandang. Man nadhara ila alimin, siapa yang memandang orang alim, ulama dia pandang, tuan guru, habaib, ustadz yang alim dia pandang, papariha biha, senang hatinya mandang itu. Alhamdulillah, mau kusiri ustadz, ulama, senang hatinya, lega hatinya, gembira hatinya. Khalaqallahu min tilkan nadhrah, maka Allah ciptakan dari satu kali pandangannya itu malaikatan, satu malaikat, yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, yang ditugaskan itu malaikat akan bacakan istighfar kepada yang memandang itu sampai hari kiamat. Tentu nih Bu, tentu niki Nabi berbahasa dan tiang niki. Nabi berbahasa. Jadi kalau Nabi berbahasa mesti benar, karena Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berkata-kata, melainkan itu adalah wahyu yuha yang Allah wahyukan kepada beliau. Harus kita yakini, imannya harus kita percaya. Ragu-ragu rusak akidah kita. Nabi sabdakan, siapa memandang orang alim, senang hatinya, ya Allah, gembira saya dengar, maka dari satu kali pandangan saja itu, khalaqallahu min tilkan nadhrah malaikatan. Ketika dia melihat itu, langsung Allah ciptakan malaikat yang langsung Allah tugaskan yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, mintakan ampun kepada yang memandang itu sampai hari kiamat. Allah. Makanya itulah untungnya kita duduk di majelis ilmu. Maka orang pilihan, orang beruntung sudah. Ciri-ciri sudah pada beruntung, entah beruntung dunia akhirat, mesti akan diberikan oleh kemudahan untuk hadir di majelis ilmu. Tanda orang-orang akan disialkan hidupnya oleh Allah, akan diberat-beratkan untuk hadir di majelis ilmu. Niki dalam Al-Quran niki Allah berbahasa. Pokoknya sekarang kita bahas mengenai keutamaan ilmu supaya kita semangat. Dek karena paksaan hadir, dek karena suasana. Memang kita senang ingin karena banyak sekali keutamaan yang Allah akan berikan. Di samping majelis ilmu juga, kepahaman yang kita akan dapatkan itu akan menyebabkan sah daripada amal-amal yang kita buat. Otomatis kalau kita jarang di majelis ilmu, jarang ngaji, itu nanti amal kita susah untuk diterima. Kalau hadir insya Allah banyak kita dengar ini dan itu daripada ilmu-ilmu, sehingga amal itu lurus, sehingga amal kita diterima. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Dalam Al-Quran kalau bahasa. Jadi ciri-ciri orang itu akan diberikan kebaikan oleh Allah itu ada ciri-cirinya. Nabi sabdakan, Allah firmankan, "Fabashshir ibad," ya Muhammad, beritakan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Allah katakan, Allah firmankan kepada Nabi kita Muhammad, "Fabashshir ibad," beritakan kabar gembira kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'una al-qaul, yang mereka senang mendengarkan nasihat-nasihat, ceramah-ceramah, pengajian-pengajian, tausiah-tausiah, kalam-kalam hikmahnya para ulama, dia senang dengar. Fayattabi'una ahsanah, kemudian ada niatan dia untuk amalkan dalam kehidupannya. Maka apa janji Allah? Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka langkah untuk kita dapat hidayah itu pertama itu apa? Senang dengar kebaikan. Maka kunci kalau kita mau jadi orang baik itu pertama itu telinga kita ini dimudahkan untuk dengarkan kebaikan. Insya Allah senakal-nakal apapun kita, sebejat-bejat apapun kita, kalau sudah senang dengan nasihat-nasihat, lambat laun akan diberi hidayah oleh Allah untuk jadi baik. Tapi kalau kita sudah baik, bagus amal kita, soleh, tapi kok dengar nasihat nggak mau, dikumirin dengar, apalagi saya nyampean ke anak-anak, masa deh, pokoknya saya nyangka harus kuat dulu. Nah itu sudah ada kesombongan. Sifat sombong gak layak dimiliki manusia. Bisa-bisa hidayahnya itu dicabut nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Maka ciri orang yang akan diberi kebaikan hidayah oleh Allah, maka dia punya telinga ini akan dimudahkan untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Contoh niki, kenapa Nabi Nuh alaihi salam itu
berdakwah itu paling lama masa dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Berapa tahun dakwahnya Nabi Nuh? Berapa, Pak Haji? Berapa lama? 1000 tahun kurang 50 tahun. Mi'ata amin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 berarti 950 tahun beliau berdakwah. Tidak kayak kita pas seminggu sekali, kadang sebulan sekali. Kalau Nabi Nuh enggak, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, siang malam Nabi Nuh itu enggak kenal hujan, enggak kenal dingin, enggak kenal pagi sore, dakwah aja kaumnya. Tetapi kok kenapa yang masuk, yang ikut Nabi cuman, ulama katakan cuman 80-an orang. Selama begitu lama tahunnya beliau berdakwah itu, ngajak kaumnya itu, kok kenapa cuman 86 orang yang bisa terima dakwahnya Nabi Nuh? Yang lain itu menolak saja. 850 tahun lama, Masya Allah. Kita aja umur kita belum 50 ini. Nabi Nuh umur dakwahnya aja 950 tahun. Kenapa kok begitu lamanya dakwah kok sedikit yang ikut? Kenapa? Kenapa? Apakah dia nakal kaumnya Nabi Nuh ini? Atau dia ini gimana? Siapa yang tahu rahasianya? Hebat berarti. Yang pernah dengar jangan, yang baru-baru. Nih, berembe. Ustaz, berembe. Apa kok sebabnya kok Nabi Nuh ini kok begitu lama dakwah kok sedikit yang ikut? Nah, ibu-ibu, umi tiang gembe, apa penyebabnya? Sendiri. Nabi Muhammad juga awal-awal sendiri. Belum benar. Belum benar. Yang lain yang belakang. Supaya hidup suasana ilmu nih. Di antara sebab yang lain mana? Padahal, istrinya nggak mau ikut. Kurang benar juga. Di antara sebabnya kaumnya itu nggak mau dengar apa yang dikatakan Nabi Nuh. Sampai dikatakan, wa inni kullama da'awtuhum ya Allah, setiap aku ajak kaumku ini litaghfir lahum, supaya mereka engkau ampuni, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, amku harap roh ko datang dakwah joknya langsung tutup kentokna. Harap roh Nabi Nuh datang dia berdakwah langsung tutup kentokna. Jadi ndenara mau dengar habis yang sampai Nabi Nuh. Harap roh Nabi Nuh datang langsung tutup kentokna. Jadi enggak ada yang bisa direspon oleh otaknya daripada dakwah Nabi Nuh. Dan cukupno waja'alu adhanihim wastagtaw siyabahum, dan mereka tutup muka mereka. Harap roh Nabi Nuh datang langsung tutup kentok, tutup nemuan si kain. Pokoknya dia milih ngangat Nabi Nuh wah. Dengar dia milih, apalagi milih syariat Nabi Nuh. Tutup telinga, jalu asabiyahum fi adhanihim, kemudian wastagtaw thiyabahum wa asabru wastakbaru istikbar. Dia milih dengar, dia milih syariat Nabi Nuh, langsung pergi. Nah, karena enggak mau dengar inilah susah Allah mau kasih petunjuk. Tidak ada yang bisa direspon daripada apa yang disampaikan Nabi Nuh. Itu sebabnya ulama katakan sedikit yang ikut Nabi Nuh itu kaumnya, karena enggak mau dengar. Serius doang Nabi Nuh jararu nabuang bunuh, langsung tutup kentok, tutup Nabi jadi. Jadi enggak ada yang bisa direspon di otaknya. Beda dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Cuman masa dakwah beliau berapa tahun? Masa dakwah Nabi kita Muhammad berapa tahun? 10. Oh, umur beliau itu berapa? Tidak 23 tahun. Umurnya Nabi kita kan 63 tahun. Umur beliau diangkat jadi Nabi 40 tahun. Berarti masa dakwahnya 23 tahun. Masa yang sangat singkat sekali, tetapi Masya Allah pengikutnya dari mana-mana. Jadi seluruh dunia pengikutnya Rasulullah. Kenapa? Karena para sahabat itu mau mendengar. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, innama kana qaulal mu'min idza du'u ila Allah wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Itu rahasianya para sahabat Nabi itu. Setiap Nabi aja siap Rasulullah, siap Rasulullah, siap. Jadi Allah tidak ada bilang sami'na wa asayna, sami'na wa ta'na, karena enggak ada. Semua siap sehingga cepat mereka dapat petunjuk. Insyaallah ya. Insyaallah walaupun kita masih nakal, preman, bejat sekalipun, aku lampah senang mendengar kebaikan-kebaikan. Ada dengan nasi senang terdengar, itu sebentar lagi insyaallah akan diangkat, akan diberi petunjuk oleh Allah.
Tapi kalau sudah baik amalnya, walaupun soleh, tapi kok dengar nasihat sudah nggak mau, itu sombong. Berarti Allah nggak suka orang sombong. Nanti Allah cabut hidayah itu, kembalikan dia dalam keadaan lupa kepada Allah. Nah, ini diantara keutamaan kita hadir di majelis ilmu. InsyaAllah ya, niat istiqamah ya. Niat istiqamah hadir di majelis ilmu karena besarnya keutamaan dan fadilahnya. Sampai jam berapa isanya? Tinggal 5. Tinggal ya. Nanti yang mau bertanya nggak apa-apa. Intinya banyak sekali dah keutamaan kita hadir di majelis ilmu. Nah, khusus yang tiang akan kaji niki, sebenarnya besok tiang mau bahas pentingnya kita nuntut 3 jenis ilmu. Tapi kalau kita yang bahas sekarang ini sangat-sangat penting niki. Tapi kayaknya waktu nggak nuntut, cuman sedikit saja tiang dulu jelaskan mengenai kajian yang kita buka niki. Insyaallah yang akan buka niki kajian akidah sifat 20 niki. Niki kajian dengan taat tasalai. Kembali pentingnya terbuka kajian akidah niki. Adik semakin kenal jaka Allah Ta'ala, adik semakin dekat jaka Allah Ta'ala, adik semakin segan jaka Allah Ta'ala. Karena kita ini kurang kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka enggak ada timbul segan dengan diri kita ini. Azan dikumandangkan biasa doang, majlis dibuka biasa doang. Kemudian tidak ada giroh kita ini untuk semangat. Karena kita dengan Allah biasa-biasa. Kenapa biasa-biasa? Karena kita belum kenal Allah. Itu masalahnya. Kita belum kenal Allah sehingga enggak ada giroh, kesan, hibah dalam hati kita untuk takut kepada Allah. Maka perlu kita kaji ilmu-ilmu yang membawa kita tambah kenal dengan Allah sehingga timbul rasa takut kita kepada Allah. Maka di antara ilmu yang akan membawa kita untuk kenal dengan Allah namanya ilmu akidah. Maka akidah kita di sunnah wal jamaah niki yang dipelopor oleh para ulama kita termasuk Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengarahkan kita mengkaji ilmu akidah sifat 20. Karena mengenal Allah ini enggak bisa kita kenal Allah dengan kita kenal zatnya. Kalau kita kenal zat Allah ini enggak akan mampu kita punya akal. Kita diciptakan oleh akal ini lemah. Jangankan mikir zat Allah yang maha begitu sempurna, yang makhluk-makhluk ini juga banyak enggak bisa dicerna oleh akal kita. Bahkan dalam diri kita ini banyak kita enggak tahu, apalagi mau memikirkan zat Allah. Tidak akan mampu sehebat apapun kita memikirkan zat Allah, sampai pecah kita punya kepala enggak akan mampu memikir. Makanya dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan para ulama untuk kita memikirkan zat Allah karena berbahaya. Imam Malik beliau mengatakan al-bahthu an zatihi jalla wa ala kufrun wa syirkun. Nabi Malik katakan, imam mazhab yang kedua, membahas tentang zat Allah. Allah marak ngene ruwana, ngene belikna, ne taon tokol, ne taon ngene warnana. Nah, itu enggak boleh itu. Itu kalau kita bahas otomatis menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, kalau begitu keadaan kita bahaya. Bisa membawa kepada kufrun wa syirkun, jatuh kita ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Otomatis kalau terpikir-pikir nih Allah marang ini, otomatis nanti akan terpikir Allah itu serupa dengan makhluk. Enggak boleh. Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul, enggak sama dengan makhluk. Maka enggak bisa kita cerna Allah. Maka bagaimana caranya supaya kita kenal Allah Ta'ala itu? Yang lain jangan jawab dulu, tanya. Kan Allah larang kita ini kenal Allah Ta'ala dengan kita kenal zatnya, karena enggak mampu otak kita ini. Allah ini maha, enggak akan bisa dicerna akal kita. Terus Ustaz berbeda dong tadi ini kenal Allah Ta'ala gimana? Pinter. Bapak siapa? Arsiden Haji biar sedikit yang kenal, kalau ini sedikit yang kenal. Ya, jadi ulama arahkan kita kenallah Allah itu dengan kenal sifat-sifatnya. Dengan kita kenal sifat-sifat Allah itu wujud, qidam, baqa, muqaddam dan seterusnya, nanti itu akan membawa kita kenal kepada Allah. Allah itu zat yang wajibul wujud, zat yang wajib arahannya dina kanggo di arah. Pirana Allah Ta'ala.
Kapan dia ada Allah Ta'ala? Piran muliara. Piran muliara Allah Ta'ala. Jawabannya sifat kedua apa? Qidam. Adanya Allah itu tanpa ada permulaan. Dia namanya pendek. Tidak ada permulaannya Allah Ta'ala itu. Qidam. Tidak arak denarak dengan pihak Allah Ta'ala. Dia wujudnya tanpa diciptakan. Wujudnya wajib. Itu namanya qidam. Dia namanya penembik. Wujuduhu bila ibtidak. Adanya tanpa ada permulaan. Nah selain Allah ini araknya wahna dikna adanya pernah tidak ada yang selain Allah. Kita ni alam semesta surga neraka lapuane neka narak lagu araknya karena tapi ya pernah anda berdua penembik Allah Ta'ala ndak wujudu bila tidak dek na berdua penembik sedia adanya tidak ada pernah tidak ada. Paham maksudnya ya? Kemudian sampai kapan Allah itu ada? Sampai kapan? Jawabannya sifat ketiga yaitu baqo, kekal. Dia tidak akan pernah sirna, akan terus ada, kekal selama-lamanya. Nah, itu Allah Ta'ala. Enggak akan, kata lain daripada baqo ini, tidak akan pernah terjadi perubahan. Allah tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah pusing dan sebagainya, akan terus ada selama-lamanya. Terus Allah Ta'ala nomor ngembiruana. Ngembiruana. Jawabannya sifat yang keempat, apa itu? Mukhalafatun lil hawadith. Allah itu enggak serupa dengan makhluk-makhluknya. Makanya jangan kita katakan Allah itu dot li ars jogo. Enggak boleh itu. Itu sifat-sifat seperti itu sifat yang layak dinisbatkan kepada makhluk. Allah li ati, biasa orang dengan tasawuf ni qalbu min baitullah, hatinya mukmin tempat rumahnya Allah. Itu pun enggak boleh. Allah itu adanya sebelum ada tempat. Maka Allah itu tidak bertempat, tidak ada yang menyerupai Allah Ta'ala. Maka siapa Allah, seperti apa Allah? Laisa kamitslihi syai'. Terus Allah itu di mana? Jawabannya sifat selanjutnya qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, enggak butuh tempat, enggak butuh apapun, dia berdiri sendiri. Kita ini butuh makan, butuh minum, butuh tempat. Makanya kalau ada yang mengatakan Allah di arsy, itu wajib kita tolak, karena Allah itu adanya tanpa sebelum adanya tempat. Ketika ada tempat ada, Allah pun tidak berada di tempat itu. Allah di luar tempat. Qiyamuhu binafsihi. Kalau Allah kita akan punya tempat duduk, sama halnya dengan kita. Kita punya bangun rumah untuk kita tempat. Ini Allah enggak seperti itu. Nah, maka kalau ada kata-kata yang Allah di tempat di arsy, maka jangan kita imani. Itu tidak boleh. Imam Malik juga mengatakan innallaha khalaqal arsy ijlalan liqudratihi. Allah ciptakan itu arsy itu ijlalan liqudratihi, untuk Allah nampakkan keperkasaan kerajaan kekuasaannya, karena makhluk Allah yang paling besar itu namanya arsy. Walam yattakhidh makanan li zatihi. Bukan Allah ciptakan arsy terus Allah jadikan tempat, bukan. Allah itu enggak butuh tempat. Allah itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci daripada hal-hal yang dinisbatkan yang tidak layak kepada Allah. Terus terakhir, Allah itu berapa jumlahnya? Wahdaniyat esa. Jadi tidak ada Allah yang Allah dua, Allah itu enggak ada. Allah itu satu. Maaf insyaallah ya. Mudah-mudahan ini pengenalan dulu untuk kajian akidah ini kita bisa pahami, dan ini baru mukadimahnya saja. Selanjutnya nanti kita mulai kaji sedikit demi sedikit, pelan-pelan, supaya kita mudah memahami. Di samping itu juga doa kepada Allah supaya Allah buka akal kita ini untuk bisa memahami ilmu akidah. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Iya. Ya boleh. Pada Nabi Nuh kan, nanti tidak maaf Nabi. Saya adalah aslinya Nabi Nuh, dan saat kejadian apa nih ke Nabi Nuh apa disebut Nabi Nuh? Nah niki insyaallah kalau masalah seperti ini nanti itu yang bahas. Kita fokuskan dulu pembahasan niki yang kaitan tentang akidah. Nanti kita buka itu di kitab sejarah. InsyaAllah yang akan jawab besok siapa nama aslinya Nabi Nuh, kenapa Nabi Nuh itu disebut Nabi
Nabi Nuh. Besok kalau kita dikasih izin ketemu di majelis ini kita akan jawab insyaallah. Tapi insyaallah untuk utamakan apa yang kita bahas yang kaitannya tentang akidah. Nanti kalau fikih tanya kepada yang ngajar fikih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan, dan mudah-mudahan Allah beri kita kemurnian akidah kepada Allah, akidah yang tidak ada tercampur dengan keraguan dan kerisikan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa nasta'in bis-sirati al-mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.